Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijal Renaldi dengan NIM 22552011110032. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Fakultas Teknik, Program Studi S1 Informatika. Pada video kali ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, yang mana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan pembuatan video ini juga ditugaskan oleh Bapak Kamarudin MKom. Masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem terdistribusi dan pemrosesan data. Jadi sistem terdistribusi itu adalah kumpulan komputer yang bekerja sama melalui jaringan untuk mencapai satu tujuan. Contohnya bisa dilihat pada layanan Google Drive, di mana pengguna tak perlu lagi untuk mengalokasikan data, tapi tetap bisa mengakses datanya itu kapan saja. Sistem ini dirancang agar transparan dan tahan terhadap kegagalan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu model komunikasi dan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Jadi model komunikasi itu ada dua, message passing, di mana node itu bertukar pesan, dan share memory, di mana node itu berbagi memori secara langsung untuk menjaga agar semuanya itu sinkron. Digunakan protokol seperti TCP/IP dan algoritma seperti token ring serta election untuk memilih pemimpin saat diperlukan. Masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu konsistensi dan replikasi data. Jadi konsistensi data itu menjamin semua salinan data tetap sama meski tersebar. Ada strong konsistensi yang selalu up to date, dan eventually konsistensi yang akan konsisten setelah beberapa waktu. Replikasi data bisa penuh atau sebagian tergantung kebutuhan. Materi selanjutnya ini yaitu toleransi kesalahan dan ketersediaan. Toleransi kesalahan itu berarti sistem tetap berfungsi meski ada komponen yang gagal. Ini dicapai dengan mereplikasi data ke banyak node. Jika terjadi masalah, sistem bisa pulih menggunakan checkpoint yang menyimpan status terakhir. Pertemuan yang selanjutnya yaitu skalabilitas dan performa sistem terdistribusi. Skalabilitas berarti kemampuan sistem untuk menangani beban yang lebih besar. Bisa dilakukan dengan menambah kapasitas di satu node, yaitu dengan menggunakan teknik vertical scaling, atau menambah node baru, yaitu dengan teknik horizontal scaling. Teknologi seperti caching dan load balancing membantu meningkatkan performa juga. Materi yang selanjutnya itu sistem file terdistribusi. Sistem file terdistribusi memungkinkan penyimpanan data tersebar di banyak node, tetapi mudah diakses. Ada arsitektur master slave, di mana master mengelola metadata dan slave menyimpan data sebenarnya. Replikasi memastikan data selalu tersedia. Materi selanjutnya yaitu pemrosesan data paralel dan MapReduce. Jadi pemrosesan data paralel ini membagi tugas besar menjadi bagian kecil yang dikerjakan secara bersamaan. Dengan MapReduce, data dipecah jadi pasangan kunci nilai, atau bisa disebut juga itu dengan map. Lalu hasilnya digabung ke reduce. Ini mempercepat pemrosesan data besar seperti yang dilakukan oleh Hadoop dan Spark. Materi selanjutnya yaitu sistem database terdistribusi. Database terdistribusi bisa terpusat atau bisa terdesentralisasi. Data bisa dipartisi secara horizontal, bisa disebut juga per baris atau vertikal, yaitu per kolom. Jadi teknik dari kedua teknik ini itu untuk menjaga konsistensi saat transaksi. Digunakan protokol seperti two-phase commit. Materi yang selanjutnya ini yaitu keamanan dalam sistem terdistribusi. Keamanan dalam sistem terdistribusi itu mencakup kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Protokol enkripsi dan autentikasi seperti SSL, TLS, dan OAuth digunakan untuk melindungi data dari akses tidak sah dan serangan yang tidak diinginkan. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Sistem terdistribusi menggabungkan banyak komputer untuk bekerja bersama, menawarkan efisiensi, skalabilitas, dan ketersediaan yang tinggi. Teknologi ini mendukung layanan modern seperti cloud dan big data. Meskipun menghadapi tantangan dalam sinkronisasi, konsistensi, dan keamanan, dengan solusi seperti replikasi data dan pemrosesan paralel, sistem ini menjadi kunci di era digital saat ini.